Om Awidinamastu, Nama Sidam, Om Swastiastu, Sampurasun, Rampes. Kumaha Damang. Damang, Kang. Rahayu. Yeah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga juga sinyal dan suara yang lancar juga diterima di segala penjuru. Ini sinyal dan suara ini sangat penting sekali di era PPKM sekarang ini karena kita mengurangi interaksi sehingga banyak sekali pertemuan yang harus kita lakukan secara daring. Saya ingin menyapa dulu senior penglingsir yang hadir di acara ini. Tentu saja yang saya hormati, yang saya juga banggakan, Bli Dewa Palguna ini inspirasi dan juga mentor kita semua. Kemudian Pak KS Arsana di sini juga hadir. Kemudian Pak Gede Narayana. Semua Pak Ari. Yang saya hormati juga Profesor Ketut Adnyana, Ketua Pelajaniti Jawa Barat, dan moderator Pak Wiguna. Saya sangat terhormat begitu mendapatkan kesempatan hadir di dalam webinar hari ini. Kalau saya lihat judulnya itu seperti sudah judul disertasi ya. Tema seminarnya itu kayak tema disertasi atau tesis, itu panjang sekali ya. Saya coba menangkap apa yang ingin diangkat. Terutama kalau kita lihat sekarang ini kita masuk ke dalam bulan kemerdekaan. Dan saya kira sangat relevan kalau kita mengkaitkan apa yang kita bicarakan ini juga dengan konteks kemerdekaan itu. Apalagi tahun 1961 di desa saya di Ubud dihasilkan satu piagam yang disebut dengan piagam Campuan. Ini kalau teman-teman Semeton Sarang Sami mampir ke Ubud, di Ubud itu ada sungai Wos Lanang dan sungai Wos Wadon yang bertemu. Di dalam satu titik namanya Campuan, di atasnya ada Pura Gunung Lebah. Nah, itu sebabnya mengapa Campuan itu satu momen yang sangat penting di dalam perjalanan Resi Markandeya yang menyelusuri juga Sungai Wos sampai ke Taro. Dan campuan yang ada di sana itu menurut saya satu titik temu yang sangat penting ya. Saya harap Ubud juga menjadi satu titik temu atau campuan peradaban dan juga campuan kebudayaan gitu. Dan saya kira apa yang dihasilkan di Piagam Campuan itu adalah salah satu momen histori atau tonggak sejarah yang sangat penting di dalam perjalanan pergerakan aktivisme Hindu di Indonesia, karena memberikan satu platform baru bahwa apa yang ingin dibangun oleh umat Hindu tidak hanya dharma agama yang kita kenal saat ini, tetapi juga dharma negara. Itu satu konsepsi yang menurut saya penting dan strategis dan perlu kita diskusikan di dalam berbagai kesempatan. Nah, saya membuat tulisan yang terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini, dan saya kira kita membicarakan topik ini kita kaitkan dengan bulan kemerdekaan. Karena kalau kita tahu Indonesia merdeka itu menurut saya sebuah great migration ya. Migrasi besar. Bukan hanya migrasi dalam pengertian kalau kita lihat National Geographic itu adalah migrasi dari satu lokus tertentu ke lokus lain gitu ya. Tetapi ini migrasi paradigmatik ya, cara berpikir dan juga kesadaran baru yang muncul. Sama dengan revolusi kebudayaan, itu sebenarnya great migration dalam pengertian kebudayaan. Indonesia merdeka itu menurut saya great migration. Karena kita dimungkinkan untuk berubah dari paradigma kaula atau abdi gitu. Kalau di Jawa itu kaula, abdi, di Jawa Barat menjadi citizen, warga negara. Ini konsep yang sangat penting saya dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita, karena
di dalam pergeseran atau great migration itu pergeserannya dari yang sifatnya struktural hierarkis vertikal begitu, ada yang lebih berkuasa, lebih kuat, lebih istimewa dengan yang tidak istimewa, yang biasa, common. Itu kaula, konsep kaula. Sedangkan kita masuk ke dalam kemerdekaan yang memungkinkan kita punya namanya konsep citizen. Citizen itu kewarganegaraan, dan keluarga negara jadi sangat penting. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bli Palguna bahwa dalam konsep citizen itu bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga soal kesetaraan dan persaudaraan. Nah, jadi tiga itu seperti Revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité, itu satu konsep yang saya kira diterima kemudian secara global sebagai negara konstitusi, bahwa kesetaraan hak-hak warga negara itu dijamin oleh negara dalam konstitusi. Nah, itulah sebabnya konsep kesetaraan ini menjadi konsep penting di dalam kemerdekaan. Nggak mungkin kita bisa setara kalau kita tidak merdeka. Karena di dalam konsep kolonial juga ada hierarki. Ada warga negara yang kelas 1, kelas 2, bukan warga negara, warga kelas 2, warga kelas 3 gitu. Jadi lapis-lapisan kewargaan itu dibangun. Tapi kalau konsep citizen itu equal, setara. Dan kita juga melakukan great migration dari daulat tuanku, daulat raja menjadi daulat rakyat. Itu konsep yang juga kita hadirkan ketika Indonesia merdeka, karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita punya konsep demokrasi, demos dan kratos, itu pemerintahan oleh demos, dan itu adalah konsepsi yang juga penting sekali menandai tonggak sejarah kemerdekaan. Yang terakhir adalah satu migrasi dari entitas warga primordial. Kita juga dulunya adalah warga suku, yang kemudian kita disebut dengan umat, kalau jamaah, kalau agama, kemudian ada kita sebut dengan bagian dari ras, itu menjadi warga bangsa. Warga bangsa itu tadi disampaikan oleh Bli Palguna, adalah konsepsi yang kemudian dirumuskan di dalam 1 Juni itu dengan sangat baik oleh Bung Karno, tetapi perkembangan selanjutnya kita juga mengenal istilah bangsa itu sebagai emergence community, komunitas yang dibayangkan, bahwa kita merasa menjadi satu bagian dari komunitas. Oleh karena itu persaudaraan jadi ikatan penting dalam istilah bangsa, walaupun perbedaan-perbedaan suku, agama, dan ras itu pasti terjadi. Dan itu menurut saya satu tonggak great migration yang penting dalam kemerdekaan, dan ini merubah konsep yang dulunya istilah kita sebagai umat itu sekaligus warga negara dan warga bangsa. Ini memunculkan berbagai respon sebenarnya dari agama-agama di Indonesia terhadap kehadiran nation state ini. Misalnya salah satu statement yang luar biasa dari TB Simatupang kalau nggak salah ya, atau bahkan suatu pemuka Katolik ya yang mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi, di situ ada respon agama untuk melihat kehadiran negara bangsa dengan mengatakan walaupun Katolik ada sistem hierarki sampai di Vatikan, tetapi mereka mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nahdlatul Ulama misalnya merespon ini dengan konsepsi resolusi jihad. Hubul waton minal ilman, bahwa kesetiaan loyalitas pada tanah air itu adalah bagian dari iman. Ini konsepsi yang menghubungkan antara bangsa dengan umat, antara iman yang dikenalkan di dalam agama dengan konsep kesetiaan pada negara, loyalitas dan patriotisme. Itu dihubungkan atau dijembatani dengan konsep resolusi jihad. Dan kita tahu tahun 61 para penglingsir kita juga mengeluarkan piagam campuan dengan konsep Dharma Negara dan Dharma Agama. Dan Dharma Negara ini lebih menitik beratkan bagaimana hubungan umat
sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini satu respon agama-agama terhadap konsepsi nation state yang mengemuka, dan saya kira tidak ada penolakan mengenai konsep nation state, kecuali sekarang ini ada konsep internasionalisme yang dibangun melalui konsep khilafah gitu. Khilafah itu adalah konsep internasionalisme yang muncul mengatakan nation state the end of nation state, dan muncul konsep internasionalisme yang model khilafah gitu. Saya kira dulunya ada konsep internasionalisme yang juga dibangun oleh komunisme, tetapi ide itu sudah berakhir dan muncul sekarang ide yang dari sisi kanannya yang disebut dengan internasionalisme yang dibangun melalui konsep khilafah. Dan itu tentu saja menimbulkan resistensi perlawanan di berbagai kelompok agama yang menyatakan konsep nation state kita sudah final, gitu, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Para semeton sareng sami, saya ingin memproblematisasi sedikit tentang hubungan negara dan agama ini, karena menurut saya ini sesuatu yang penting, bukan saja di masa lalu, tetapi juga sampai hari ini menjadi satu hal yang harus kita kembali buka, bicarakan secara terbuka begitu, karena relasi agama dan negara itu bukan berada dalam satu titik. Kalau sudah merdeka selesai, gitu, bukan. Menurut saya itu suatu proses yang berjalan panjang dan bahkan membentuk atau menjadi, yang tentu akan ditentukan oleh langkah-langkah kita ke depan. Saya ingin menggambarkan bagaimana pergulatan panjang soal pengakuan agama menjadi agama yang diakui oleh negara ini muncul sebagai problematisasi pertama ya. Saya pernah menyampaikan orasi berapa bulan yang lalu di Natalis pertama Universitas Hindu Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Kalau teman-teman para semeton sareng sami ingin mengetahui apa yang saya tulis terkait dengan pusaran aktivisme Hindu, itu saya kira bisa diklik di website yang saya angkat itu di purikawanubud.org. Jadi kita menggambarkan bahwa kegelisahan aktivisme Hindu terhadap persoalan pengakuan negara ini sudah muncul tahun 20-an. Kalau kita lihat 20-30-an itu banyak sekali aktivisme Hindu, terutama di Bali, lewat perkumpulan-perkumpulan itu merasa tidak terima dengan cara pandang yang diberikan oleh negara kolonial, termasuk juga sebagian dari kelompok-kelompok birokrat kolonial dan juga para sending dan misionaris yang waktu itu yang menganggap bahwa Hindu itu bukan agama. Itu terjadi dan mengharuskan mereka menyusun sebuah strategi untuk menyatakan bahwa Hindu itu bagian dari agama. Dan bahkan tahun 30-an ada sebuah proyek kanon, penyusunan kanon kitab suci Hindu, agama Bali lah waktu itu disebut, kanon agama Bali yang ditugaskan pada Dewan Raja-Raja waktu itu untuk menyusun kanon, tetapi tidak berhasil karena perbedaan desa Mawacara, negara Mawatate yang dimiliki di Bali, sehingga tidak berhasil menyusun apa yang kita sebut sebagai identitas agama. Dan perumusan nama agama pun jadi satu perdebatan panjang, apakah menggunakan agama Tirta, agama Trimurti, agama Hindu Bali, ada menyebutkan Bali Hindu, dan lain-lain. Perdebatan itu muncul di era-era itu, sehingga memperkuat kesadaran untuk merumuskan sebenarnya agama Bali itu seperti apa. Dan upaya untuk merekonstruksi itu dilakukan. Dan saya kira itu berlanjut terus gitu. Upaya-upaya merumuskan itu, walaupun pembela-pembelanya juga dari kalangan kolonial Belanda itu juga ada untuk merumuskan bagaimana membuat Bali itu aman dari misionaris dan juga sending yang datang, dan membangun sebuah proyek yang disebut dengan Bali Sharing tahun-tahun 20-an 30-an. Dan itu saya kira satu upaya untuk merekonstruksi agama Bali. Dan ketika Indonesia merdeka tahun 45 dan diteruskan, ada semacam konsensus ya yang dibangun tahun 45 yang mengatakan bahwa di satu sisi tidak dicantumkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi di sisi lain dimungkinkan munculnya negara yang mengurusi agama melalui Kementerian Agama. Tapi sayangnya tahun 46 ketika Kementerian Agama itu dibentuk,
dia dikhususkan hanya melayani kepentingan umat Islam saja tahun 46. Selanjutnya pada bulan November 46 itu diperluas tidak hanya umat Islam, tetapi juga agama Kristen, Protestan dan Katolik. Dan yang menarik, para teman-teman kami, ketika negara membuat batas antara urusan agama yang ditangani Kementerian Agama dengan urusan aliran kepercayaan, ini juga dan kebatinan yang dianggap kebudayaan yang didayani oleh kementerian yang terpisah. Jadi pendefinisian agama itu mulai ditentukan, dan tahun 52 ini tahun 52 itu ada peraturan Menteri Agama yang kemudian justru menetapkan syarat-syarat agar suatu agama diakui oleh negara. Disitulah kemudian dirumuskan satu bentuk pendefinisian agama yang satu sifatnya universal, mempunyai nabi, kemudian kitab suci, tidak terkait dengan etnik tertentu, gitu. Jadi universal dan etnik tertentu, dan menyebabkan kebutuhan untuk melakukan teks atau berorientasi pada teks, ya, kitab suci. Jadi teks menjadi sesuatu yang sangat penting, dan itu menimbulkan pergeseran juga di Bali dari ortopraksis ke ortodoksi agama. Jadi karena banyak orang menekankan pada sisi teks sebagai sesuatu syarat agama tahun 52. Nah, ini perjuangan yang panjang, dan akhirnya tahun 58 dengan pergulatan politik di Konstituante dan lain-lain ideologis itu, ketika tokoh-tokoh agama Hindu diterima oleh Bung Karno di Tampak Siring, dan kemudian tahun 58 Menteri Agama itu baru memutuskan membentuk bagian Hindu Bali di Kementerian Agama. Jadi ini prosesnya cukup panjang juga ternyata. Dari kemerdekaan itu tahun 58 baru kita diakui sebagai satu bagian di dalam Kementerian Agama yang disebut dengan bagian Hindu Bali. Dan itu diteruskan tahun 60 dari bagian Hindu Bali itu menjadi biro, ya, semacam biro di Kementerian Agama. Jadi prosesnya cukup panjang. Nah, oleh karena itu menurut saya salah satu yang penting adalah melihat lebih jauh relasi agama negara ini dan bagaimana perjuangan para pendahulu kita untuk memperjuangkan ini. Tahun 61, seperti yang saya sampaikan tadi, dilahirkan Piagam Campuan yang secara khusus mengangkat tentang Dharma Negara. Istilah Dharma Negara ini menurut saya menarik. Karena di situ coba dirumuskan bagaimana posisi umat itu terkait dengan kehadiran negara bangsa. Tetapi yang paling penting menurut saya, umat Hindu saat itu mengambil strategi yang sangat penting, dan menurut saya jadi sikap yang perlu kita apresiasi adalah mengambil sikap untuk menjunjung tinggi Pancasila sebagai common platform. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Palguna tadi, bahwa pilihan terhadap Pancasila itu pilihan sadar sebagai bagian dari upaya untuk melihat negara bangsa ini nggak mungkin bisa bersatu kalau kita nggak punya common platform yang namanya Pancasila. Dan saya kira kalau kita lihat dari sejarah, nama Pancasila itu sangat dekat sekali dengan term Hindu, ya. Apalagi kemudian kata Bung Karno dia dapat dari ahli bahasa, dan kita tahu Gusti Bagus Sugriwo misalnya banyak sekali terlibat di dalam proses mengenalkan istilah Pancasila Krama yang diambil dari Sutasoma itu, dan saya kira ini jadi penting untuk kita lihat sejarah lahirnya istilah Pancasila. Dan Bung Karno mengatakan dia dapat dari ahli bahasa, tapi menurut saya juga ahli bahasa itu sangat banyak dan paham memahami Sutasoma dengan Pancasila Krama. Nah, Piagam Campuan itu mengangkat isu-isu yang terkait dari hubungan antara umat Hindu dengan Kementerian Agama, dan tuntutannya sangat spesifik waktu itu, ya. Bagaimana membuat Hindu itu diakui oleh negara secara tegas melalui pelayanan di Kementerian Agama. Salah satunya membentuk badan atau bagian atau biro di Kementerian Agama. Nah, ini responnya akhirnya dilakukan, proses pembentukannya tahun 63, dan tentu saja ini menarik perjalanan dari pemberian nama agama Hindu Bali menjadi agama Hindu Dharma, dan kemudian menjadi agama Hindu, dan itu saya kira sangat penting dan saya sudah sampaikan di dalam makalah saya di orasi itu.
Setelah mendapatkan pengakuan dari negara, itu tentu saja ini membuat rasa percaya diri dari umat Hindu untuk mengekspresikan dirinya semakin besar. Terutama di non-etnik Bali, Hindu yang non-etnik Bali ini mempunyai posisi yang agak berbeda karena mereka selalu merasa harus menyembunyikan identitas itu karena harus dipaksakan masuk ke dalam satu pilihan agama-agama lain yang dianggap belum diakui, yang sudah diakui. Dan tahun 70-an itu mulai ketakutan itu berhenti dan menampilkan identitas Hindu secara terbuka. Nah, saya ingin mengangkat setelah itu apa terjadi? Ketika pengakuan dari negara itu diberikan kepada kita Hindu, umat Hindu, pengakuan negara itu bukan sapu jagat, senjata sapu jagat. Terjadi memang perbaikan kebebasan beragama setelah reformasi, ya. Namun bukan berarti setiap jalan menjadi mudah. Di beberapa daerah umat Hindu masih mengalami kesulitan untuk mengurus akte kelahiran, KTP, akte perkawinan, pendirian tempat ibadah. Apalagi di luar Bali, pola pemukiman umat seringkali tersebar, ya, diaspora begitu, tidak mesebun, sehingga menimbulkan hambatan dalam pendirian tempat ibadah. Nah, di sisi lain, dengan pergeseran lokus kekuasaan setelah Orde Baru dari pusat ke daerah, lahir apa yang disebut dengan raja-raja kecil begitu, tapi juga lahir juga politik identitas, pengentalan berdasarkan segregasi sosial yang ada berbasis pada suku dan agama dan biasanya kongruen atau consolidated dengan pemilahan struktur ekonomi. Nah, ini terjadi ya, consolidated. Biasanya orang Bali, Hindu atau Hindu Bali, Hindu Jawa yang pendatang gitu mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik dari lokal. Dan itu menyebabkan munculnya konsolidasi antara perbedaan suku agama di satu sisi dengan perbedaan lapisan kelas ekonomi. Dan itu memunculkan solidaritas di lokal dan itu memunculkan reclaim terhadap teritorial berdasarkan kesamaan identitas. Dan muncul istilah ya pendatang dan pribumi gitu, atau lokal dengan pendatang. Dan sikap konservatisme dan eksklusivisme itu biasanya mengental di momen-momen tertentu dan terutama untuk menggalang popularitas dan juga elektabilitas. Dan pilkada, pilpres, pemilu itu terjadi. Nah, yang berikutnya adalah merebaknya intoleransi. Nah, ini satu ancaman lain dari sikap atau persoalan yang kita hadapi. Survei menunjukkan bahwa intoleransi juga masuk sampai kelas menengah. Jadi bukan hanya yang kelas yang tidak terdidik, tapi kelas terdidik juga terancam oleh fenomena intoleransi dan juga masuk ke generasi millennials, dan beberapa survei menunjukkan hal yang sama, bagaimana penolakan millennials maupun kelas menengah terhadap tetangga yang beda agama, menolak karena pendirian tempat ibadah, kemudian menolak pemimpin yang berbeda agama. Ini terjadi sangat kuat. Dan bahkan 2016 kita tahu di DKI Jakarta terjadi pengentalan politik identitas karena perbedaan pilihan politik karena faktor calon ya kandidat yang dianggap merepresentasikan perbedaan agama. Nah, ini merebak intoleransi dan saya kira ini satu peringatan yang harus kita waspadai ke depan bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini. Dan ini diperparah oleh fenomena post-truth ya. Tadi yang kita tahu bahwa globalisasi tidak hanya memberikan tonik tetapi toksik ya. Toksik itu sesuatu yang sifatnya racun begitu ya. Dan kemajuan teknologi kita tahu ada Internet of Things, reality, kita tahu ada otomatisasi, kemudian kita tahu ada kecerdasan buatan begitu. Sekarang kita dihadapkan pada fenomena upaya untuk membangun realitas palsu ya. Yang kemudian yang dikonstruksi untuk kepentingan politik. Saya kira fenomena ini muncul tahun 2014, menguat lagi 2019 gitu, seburan fitnah, hoax dan ujaran kebencian. Dan itu menggunakan ruang-ruang media sosial, termasuk di ruang-ruang pribadi. Jadi kekuatan penetrasinya luar biasa. Karena dulu kalau kita hanya
mengandalkan satu informasi melalui media mainstream gitu, radio, televisi dan koran, itu jangkauannya terbatas. Tetapi sekarang semua orang punya HP pintar dan bisa mengakses secara langsung, dan itu artinya bisa masuk ke ruang-ruang pribadi. Dan salah satu tujuan dari post-truth ini adalah peningkatan kebencian dan ketakutan. Insecure ya, orang merasa takut, merasa terjadi ancaman, keterancaman yang sangat kuat, karena takut itu maka dia harus melakukan sesuatu. Apakah itu menghadirkan orang yang melindungi atau membuat kekuatan untuk melawan orang yang mengancam itu. Nah, ini memunculkan kebencian gitu. Dan fenomena kebencian terhadap etnik yang berbeda, agama yang berbeda dan lain-lain itu sudah muncul, dan ini bukan fenomena Indonesia, tapi fenomena global. Kalau kita lihat Donald Trump dengan American Great Again itu kan salah satu kemudian memunculkan kebencian pada imigran. Termasuk terjadi juga di negara-negara Eropa, karena memang secara politik itu berbagai kesempatan digunakan oleh politisi untuk mengangkat konstruksi kebencian. Nah, bagaimana cara kita menghadapi situasi ini? Saya kembali ingin mengatakan pada Persemutan Sarang Sami, kita perlu merumuskan kembali konsep Dharma Negara yang sudah disampaikan oleh para pendahulu kita tahun 61 itu, konsepsi Dharma Negara Piagam Campuan, itu tahun 61, dan ke depan kita harus sama-sama melakukan upaya merumuskan kembali sebenarnya konsepsi dan strategi Dharma Negara. Saya nggak tahu apakah upaya ini sudah dilakukan oleh PHDI, sudah dilakukan oleh Prajaniti, tetapi menurut saya itu harus kita memulai ya. Bagaimana sih kita meletakkan dasar-dasar konsep dan juga strategi Dharma Negara dalam konteks perkembangan kekinian. Karena tahun 61 dengan sekarang 2001 itu sudah sangat berubah, berbeda sekali tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu platformnya juga harus didesain baru. Nah, apa yang poin-poin pentingnya menurut saya, perkuat platform, common platform. Kita nggak bisa lagi meninggalkan ini. Common platform harus kita perkuat. Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Ini common platform yang harus jadi pegangan kita. Yang kedua, perjuangkan tegaknya konstitusi dan demokrasi. Ini satu yang nggak bisa kita juga tinggalkan. Politik strategis umat Hindu ke depan harus memperjuangkan konstitusi dan demokrasi. Pertama, akan selalu ada gap antara norma konstitusi dengan realita. Ini terjadi dimanapun gap itu. Konstitusinya bilang apa, realitanya bilang apa. Terjadi apa. Oleh karena itu, kita harus perjuangkan terus-menerus kemerdekaan beribadah, beragama, kesetaraan hak sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam konstitusi. Karena itu sandaran kita. Kalau nggak ada konstitusi dan demokrasi, kita nggak bisa menyampaikan itu. Advokasi kalau ada kebijakan yang diskriminatif ini perlu saya sampaikan, karena nggak mungkin kita berdiam diri ketika ada diskriminasi, karena kita harus memperjuangkan itu baik jalur hukum, sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi, atau melalui politik legislasi. Ya, kita melakukan perubahan sebuah undang-undang, sebuah peraturan pemerintah melalui politik legislasi. Lakukan dengan elemen masyarakat yang lain. Jadi kita harus berjuang dengan satu kekuatan yang tidak segmented, ya, tidak parsial, tetapi harus sinergi dengan berbagai kelompok. Tentu saja dengan memegang cara-cara demokratis yang damai tanpa kekerasan, ahimsa satya. Saya kira itu prinsip dasar yang harus kita perkuat. Sedangkan yang lain, konsolidasi strategi politik keumatan, umat Hindu harus jadi kekuatan yang solid. Jangan kita kecil, jangan sampai terpecah-pecah belah lagi. Justru kecil, solid itu yang kita inginkan. Jangan justru kecil, pecah-pecah, itu yang justru tidak akan punya kemampuan daya dorong dan daya tekan yang kuat. Pendidikan politik dan kesadaran umat harus ditingkatkan. Jadi Prajaniti saya harapkan juga menjadi elemen percepatan pendidikan politik dan kesadaran umat. Tidak tabu politik, tetapi ngerti paham politik dan memperjuangkan sesuatu secara terorganisir. Pengorganisasian kelembagaan umat nggak bisa seperti masa lalu lagi, harus lebih rapi dan modern. Begitu juga advokasi strategi komunikasi publiknya harus lebih efektif. Nggak lagi kita dengan cara-cara lama, harus punya strategi yang dengan cara-cara baru sehingga lebih efektif, dan juga ada pembagian tugas. Jangan hanya fokus di agama, masuk ada yang fokus di politik, ada fokus di ekonomi, ya.
pengusaha Hindunya harus makin banyak, kepemimpinan posisi strategis di birokrasi harus ada gitu, harus dijalin dengan sinergi, dengan jejaring atau network yang baik misalnya. Pak Dewa Palguno dulu di MK, saya sekarang ada di Istana, kemudian ada di kementerian lembaga, kita punya banyak jenderal-jenderal TNI Polri, dan lain-lain. Itu harus menjadi satu kekuatan yang dikonsolidasi dan terus jejaring secara baik. Sekarang itu 3 poin yang harus kita perkuat dalam konsepsi dan strategi Dharma Negara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator Om Santi Om. Om Santi Om. Yang perlu kita lihat sekarang ini kita berada dalam era kontestasi ideologi, bukan lagi ideologi yang kemudian betul-betul isolated gitu ya. Isolated pengertiannya orang nggak boleh masuk, tapi sangat tertutup. Itu hanya bisa di negara-negara yang memang tertutup dengan semua akses dari luar. Tapi kalau sekarang kita berhadapan dengan masuknya berbagai paham ideologi, sebut ideologi impor atau ideologi transnasional atau ideologi-ideologi lain yang memang sangat dinamis perkembangannya. Dan ketika kita berada dalam kontestasi ideologi, salah satu hal yang sangat penting menurut saya ada 2 ya. Satu adalah apakah follower ideologinya ini punya kesadaran dan keyakinan ideologi yang kuat, dan itu ditandai dengan walking ideologi yang bekerja. Kalau ideologi itu tidak hanya sekedar normatif dan jargon, dia tidak diamalkan, tidak menjadi sesuatu yang bekerja di dalam keseharian, di dalam kebijakan, di dalam aktivitas kita, ya dia semacam ideologi kosong gitu, semacam ideologi berhala ideologi gitu, tidak menjadi ideologi yang hidup. Nah, itu tantangannya. Kalau dia ideologinya tidak menjadi ideologi yang hidup, maka sangat mudah kekosongan ideologi ini diisi oleh orang lain. Karena orang tidak yakin, tidak ada kepercayaan dan keyakinan terhadap ideologi itu bekerja. Itu satu. Yang kedua, strategi marketing ideologi kita juga harus lebih kekinian gitu. Nggak bisa kita sekarang melakukan edukasi, sosialisasi dengan cara-cara lama. Apalagi kita berada dalam perkembangan baru di mana generasi Gen Z itu dan generasi millennials dan Y itu dominan dari populasi kita. Kalau kita lihat statistik yang terbaru, sensus yang terbaru, kan jumlah generasi digital native itu lebih banyak dari digital nomad kayak kita ini atau digital migran. Yang banyak digital native sekarang. Nah, artinya perlu cara-cara pengemasan baru di dalam bahasa kerennya sekarang marketing ideologi lah. Kalau dia dipasarkan dengan cara-cara yang nggak pas, tidak efektif, orang kan tidak akan paham dan mengerti. Jadi perlu ada proses pemasaran ideologi dengan cara-cara baru yang lebih sesuai dengan kekinian. Ya, sehingga generasi mudanya itu bisa nangkap sebenarnya esensinya. Apalagi tadi Blipal kan menyampaikan esensinya kan sangat luar biasa itu Pancasila. Dari soal yang sifatnya vertikal, ketuhanan sampai social justice gitu. Itu kan ideologi dunia semuanya di situ. Ibaratnya kita sudah semacam sinkretisme semua hal ya, ibaratnya melting pot dari semua ideologi dunia lah. Pancasila itu semua bermuara. Itu hebatnya Bung Karno. Mungkin karena pengalaman baca San Min Cui dan lain-lain ya. Sosial nasionalisme, sosial demokrasi ditambah ketuhanan itu ideologi besar dunia semua muaranya di Pancasila. Kalau bacaannya semua tokoh-tokoh adalah dari nasionalisme, sosialisme, marxisme, semua dibaca dan ada Islam. Itu semua muaranya di Pancasila. Apa nggak ada di Pancasila? Semua ada di Pancasila.
Nah, ibaratnya itu makabehan, ngabehi gitulah. Kalau di Jawa Raden Ngabehi itu semuanya bisa ditampung oleh Pancasila. Itu hebat kan? Samudra tanpa tepi, gitu lah istilahnya kalau lain. Samudra yang tidak ada tepinya, karena semua ada di situ. Nah, cuma marketingnya enggak, belum kita. Yang ketiga yang mungkin tambahan satu lagi adalah ideologi-ideologi radikal ekstrem itu kan memperjuangkan sesuatu yang tidak secara radikal kita perjuangkan, social justice. Coba lihat aja teman-teman yang memperjuangkan paham internasionalisme khilafah atau memperjuangkan ideologi-ideologi. Kalau dulu inspirasi social justice kan dari kiri, dari ideologi marxisme, komunisme. Itu social justice diperjuangkan dari kita. Tapi kan kiri kemudian nggak bisa hidup lagi. Gitu. Sehingga akhirnya kelompok kanan itu hadir dengan social justice. Sama, anti kapitalisme, anti asing, membangun tatanan ekonomi baru, itu idenya. Gitu. Nah, artinya Pancasila itu kalau kita mau disebut ideologi tengah, itu harus mengisi sisi social justice-nya lebih banyak. Dan ini saya kira juga di agama. Kalau agama terlalu banyak sisi tengahnya, tidak membangun sisi social justice-nya, maka dia kehilangan elan perjuangannya. Maka lahir teologi pembebasan di Kristen yang pastor-pastor jadi ikut memperjuangkan soal ini. Gitu. Atau lahir kaum Musdadafin di Islam kan teologi sosial, melahirkan yang kita sebut sebagai tauhid sosial gitu. Karena perjuangan secara vertikal itu harus juga diikuti oleh perjuangan yang sifatnya horizontal. Nah, tauhid sosial itu muncul di Islam sama dengan teologi pembebasan. Hindu, kalau kita terlalu vertikal saja, gitu. Istilahnya kalau hanya istilahnya parahyangan saja. Tetapi pawongan dan pelemahan kita nggak garap dengan social justice, hilang elan perjuangannya. Jadi itu keringnya perjuangan sosial dari agama-agama. Jadi sama, ketika Pancasila tidak menyentuh sisi social justice, akhirnya memunculkan orang mengambil ideologi lain sebagai instrumen perjuangan. Jadi belum tentu dia itu true believers, belum tentu ideolog. Karena kalau kita lihat di gerakan radikal itu ada yang ideolog yang memang intinya, tetapi ada yang simpatisan, orang-orang yang hanya mengambil ideologi itu untuk proses perjuangan politik maupun perjuangan sosial ekonominya. Tidak betul-betul mempercayai ideologi itu. Saya izin nambahkan apa yang disampaikan Blipal, terutama untuk Pak Anwar Mastawa ya. Tadi saya kira tidak ada satu jalan tunggal ya untuk kita mempromosikan atau mensosialisasikan kembali Pancasila, tapi kita memang harus memikirkan multi-track strategi, tidak hanya berbasis pada negara, tetapi juga society harus terlibat dalam soal ini. Karena nggak mungkin kita menyerahkan sepenuhnya pada model-model model negara gitu dalam proses itu. Nah, kita memang perlu tokoh-tokoh yang mempopulerkan ini. Dulu Bung Karno pidato di sidang umum PBB itu luar biasa. Karena beliau mengangkat Pancasila itu bukan soal menjadi milik Indonesia, tapi milik dunia. Itu artinya kita perlu promotor yang merecall lagi dan merepetisi. Ini strategi Pak Jokowi sebenarnya. Makanya kalau ke desa-desa atau kunjungan kerja, ketemu orang-orang di berbagai segmen masyarakat, dia berupaya untuk merecall lagi Pancasila. Dan hadiahnya itu sepeda. Gitu. Jadi kalau bisa menjawab Pancasila itu dapat sepeda. Itu recall lagi. Dan kita nggak pernah dengar itu sebelumnya. Pemimpin yang merecall lagi Pancasila. Nah, kita cenderung gitu setelah terjadi baru kita menyesal. Lebih baik kita recall lagi, repetisi. Makanya orang mengatakan kok Pak Jokowi ketemu orang itu saja yang disampaikan soal Pancasila,
soal Bhinneka Tunggal Ika, nama pulau, nama ikan, nama suku. Karena itu menurut saya penting kembali di-recall. Kalau nggak di-recall lagi, istilahnya di-recall, otak kita di-recall lagi, itu kita lupa. Penyakit orang Indonesia kan seringkali lupa. Gitu. Lupa sejarah, lupa kemudian amnesia sejarah, begitu. Nah, itu saya kira penting untuk di-recall. Strategi recall itu harus dipikirkan. Yang kedua, embedded dalam sistem. Jadi integrasikan dalam sistem. Nggak mungkin kita bekerja sendiri, harus ada dalam sistem kita. Mensosialisasi Pancasila. Di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, di kelompok-kelompok masyarakat, itu diintegrated kan di dalam sistem. Dan itu basisnya value. Orang dikenalkan dengan value juga. Jangan doktrin gitu. Supaya tersentuh, oh ini values-nya penting gitu. Nah, ketiga, kekinian. Nggak mungkin lagi. Orang-orang muda itu nggak lagi dengar dengan model teks dan juga ceramah. Itu udah lain sekali. Kita perlu banyak TikTok, kita perlu banyak YouTube, dan lain-lain. Itu harus kita gunakan pendekatan baru. Kemudian keempat, teladan. Ini penting sekali. Keteladanan gitu. Hidup sederhana. Kita, the Founding Fathers kita kan luar biasa. Berbeda pendapat, debat di parlemen, antara Natsir dan Kasimo. Itu nggak membuat mereka, dan Aidit gitu, tidak membuat mereka tidak berteman, tidak bersaudara. Di Lebaran saling mengucapkan selamat Lebaran. Di Natal juga mengucapkan. Itu artinya teladan. Gitu. Hidup sederhana. Ya itu juga teladan. Gitu. Gandhi luar biasa. Tokoh-tokoh kita, Hatta dan semua adalah keteladan. Gitu. Pak Dewo Palguna teladan juga. Nah, banyak orang muji nih Hakim MK yang teladan itu kan Pak Dewo Palguna. Nah, kita perlu punya orang-orang yang mampu memancarkan keteladanan. Tidak perlu diucapkan, tapi diwujudkan. Kayak Trikaya Parisuda gitulah. Nggak perlu diucapkan, tapi sudah dijalankan. Dan itu jadi bagian. Kebijakan yang terakhir. Kebijakan itu harus betul-betul salah satu cara untuk melihat apakah sebuah kebijakan itu menurut saya berbeda dengan Pancasila, ya MK. Karena MK itu kan, konstitusi itu kan tafsir resmi terhadap ideologi. Gitu. Kalau nggak salah ya, Belipal ya. Tafsir resmi kita terhadap ideologi apa? Konstitusi. Nah, kalau dia bertentangan dengan konstitusi, artinya values-nya tidak sesuai dengan Pancasila. Kurang lebih saya nangkapnya begitu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melakukan audit kebijakan, melakukan revaluasi kebijakan. Ya, itu 4-5 hal yang penting menurut saya dalam sosialisasi. Saya masuk ke Prof. Ketut Adnyana. Pekerjaan rumah kita memang bukan sekedar menghafal, tetapi juga mengamalkan. Yaitu istilah mengamalkan Pancasila kan sudah lama sekali kita dengar kan. Bagaimana menjadi betul-betul nilai itu membumi atau masuk ke dalam tindakan gitu. Kalau orang Bali kan seperti pesaja, gitu, satya, betul-betul dalam tindakan. Dan saya kira konsepsi tentang pembumian Pancasila ini perlu kita cari dan bentuknya adalah berbagai cara yang tadi saya sampaikan. Tapi yang paling penting juga tadi Pak Ketut menyinggung soal autokritik ya, ini kan kritik otokritik terhadap umat Hindu ya. Memang ada problem kita di umat Hindu terjangkit, dan ini memang penyakit bangsa mentalitas. Makanya Bang Karno bicara soal character building ya, soal nation and character building. Karena problem negara koloni bekas jajahan itu, negara yang bekas koloni itu adalah mentalitas koloni, gitu, mentalitas budak. Mohon maaf. Makanya kemerdekaan itu adalah satu upaya untuk melepaskan mentalitas budak, mentalitas koloni itu menjadi mentalitas merdeka, jiwa merdeka. Ya, sehingga jiwa merdeka itu esensi dari kemerdekaan sebenarnya. Nah, jiwa merdeka itu yang harus kita punya. Nah, SDM Hindu, umat Hindu itu untuk mencapai jiwa merdeka itu kan perlu edukasi. Kalau kita masih awidya gitu, kebodohan, gitu, kegelapan ya nggak mungkin bebas, tidak bisa lepas, tidak bisa merdeka. Oleh karena itu kita perlu edukasi umat Hindu ini ditingkatkan.
Karena saya lihat faktanya juga umat Hindu yang mengakses sekolah itu berapa? Kita bisa hitung ya. Dari sisi statistik saya kira tantangan Prajaniti adalah membuat peta sosiodemografi keumatan. Berapa umat Hindu yang tamat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu satu. Yang kedua, mentalitasnya. Mentalitas kita itu harus bisa lepas dari inferior minority complex. Kalau Bung Karno Minderwaarde diskompleks. Penyakit rendah diri. Sama, waktu negara koloni kita Minderwaarde. Inferior complex. Karena kita minority, inferior. Nah, oleh karena itu kita harus lepaskan inferior complex. Dan saya kira saya di beberapa forum umat selalu bicara melepaskan dari inferior complex. Yang ketiga baru pengorganisasian. Kapasitas pengorganisasian penting sekali. Nggak mungkin kita bisa maju kalau kita nggak punya pengorganisasian. Bali mewarisi pengorganisasian sosial yang luar biasa. Plural, desa adat, Banjar, apalagi Dadil, Sekel. Wah, luar biasa itu. Sudah kolektif pluralisme. Tetapi di luar Bali, model pengorganisasiannya apa? Itu satu, model pengorganisasian. Yang kedua, strategi barunya, manajemen pengorganisasian. Jangan sampai organisasinya tradisional, manajemennya tradisional juga. Ya enggak, kita harus lompat. Gitu. Masuk ke manajemen modern. Sehingga organisasinya tradisional, tapi manajemennya modern. Itu harus kita gunakan sebagai lompatan. Kalau organisasi Hindu masih model-model tradisional, ya, guyub misalnya, keguyuban itu orientasi utama, seketua itu dengan maaf yang seketua itu ya nggak mungkin kita dapat maju. Pengorganisasiannya harus baru. Banyak organisasi bagus, tapi kalau masih organisasi papan lama ya nggak ada gunanya, harus betul-betul hidup. Gitu. Nah, yang keempat baru networking. Kalau networking yang nggak antar lembaga itu nggak bagus, itu juga. Nah, oleh karena itu keempat itu networking, kelima adalah saling dukung. Salah satu kelemahan kita kadang-kadang kita ketika sama-sama itu saling mepapas gitu. Kalau satu lain turu nyamo Bali jak aeng bener mau papas gitu sampai kita betul-betul terluka seduanya, tapi kalau kita dengan orang lain nggak begitu. Nah, ini harus dibenahi. Harusnya saling ambil, saling bantu. Yang sudah ada di posisi ngambil yang bawah. Saya kira beberapa etnis agama menggunakan strategi saling bantu untuk mempromosikan yang terbaik, tapi memang berkualitas, tapi tidak mempromosikan orang yang tidak berkualitas. Itu. Nah, itu saya kira kita perlu strategi yang mapan. Dan organisasi yang menurut saya yang paling mudah untuk membicarakan ini Prajaniti. Kalau PHDI kan Brahmana Sister, ya artinya lembaga-lembaga Bisama. Tapi kalau Prajaniti ngomongin politik manuver kan sangat mudah. Gitu. Oleh karena itu strategi ini harusnya Prajaniti yang lebih banyak menjadi dapurnya. Ngennya di sini, ditaruh di sini, ini dibawa ke sini, oh itu didukung, itu main caturnya harus pinter nih Prajaniti. Nah terakhir dari Gus Adnyana. Saya ingin komentar dua hal. Satu, kita harus tahu bahwa leluhur kita itu selalu membumikan nilai-nilai itu sesuai dengan konteks yang kita miliki. Misalnya dulu ada yang namanya proyek menjawakan biasa mante. Itu terjadi pada era Mataram Medang Kemulan, zaman Dharma Wangsa Teguhanan Wikrama itu menjawakan biasa mantu itu dari ajaran yang di India yang kemudian ditranslate ke dalam Jawa kuno, kemudian muncul lontar-lontar. Dan di Bali juga banyak sekali kita temukan upaya untuk membumikan, mengadaptasi dengan lokal. Oleh karena itu, intelektualitas untuk melakukan pembumian nilai itu harus terus dimiliki oleh orang Hindu. Tidak begitu saja menerima, tetapi kritis terhadap apa yang ada dan membumikan dengan kebutuhan lokal. Itu yang penting. Yang kedua, soal kolom agama. Ini mohon maaf Pak Moderator agak panjang dikit, sampuro ini. Nah, yang kolom agama ini sumber menurut saya soal yang paling serius adalah masih ada
cara berpikir pendefinisian agama. Ini nggak resmi di dalam konstitusi, tetapi di dalam PNPS 65 itu bukan eksplisit ya, implisit menurut saya ada. Ini mungkin nanti pas Blipal bisa menanggapi, tapi intinya implisit di dalamnya ada kesan negara bisa mendefinisikan agama dengan agama resmi dan tidak resmi. Nah, ini menjadi masalah serius karena proses pendefinisian agama itu dalam sejarah itu dari masa 1130 dan 50 itu bias Samawi, Abrahamic religions. Abrahamic religions itu kemudian dijadikan dasar untuk mendefinisikan agama. Nah, akibatnya kemudian ada istilah agama resmi dan tidak resmi. Ini menjadi masalah. Karena apa? Selain 5 agama resmi dan kemudian ada Konghucu, itu di dalam lampiran PNPS 5 itu sebenarnya ada Bahai, ada Sikh, ada agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Itu satu. Itu harus clear ya. Yang disebut agama itu adalah agama yang hidup dan berkembang di Indonesia dan ada penganutnya. Karena kalau kita tidak mendefinisikan agama itu secara jelas, maka kemudian akhirnya bukan mendefinisikan secara saklek formalis itu, yang kemudian 6 agama resmi, akhirnya di luar itu tidak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dan pelayanan. Itu satu. Akhirnya ribut soal Bahai kan kemarin, Bahai, agama Bahai. Kemudian juga kedua, ada pemilahan antara agama dengan kebatinan atau yang kita sebut kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Agama yang disebut agama dan kemudian kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu dipisahkan. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa masuk ke dalam domain pelayanan Kementerian bukan agama, yaitu di Kemendikbud, diurusin oleh Dirjen Kebudayaan. Bahkan Dirjen Pakem, Kejaksaan Agung akhirnya masuk di situ. Nah, ini nggak clear cut, ini tidak jelas, akhirnya menyebabkan misalnya sedulur sikep di Jawa Tengah itu bukan agama, akhirnya didefinisikan bukan agama, kemudian penghayat kepercayaan, akhirnya mereka tidak mendapatkan KTP karena di dalam pengisian kolom tidak ada namanya sedulur sikep. Nah, ini yang perlu direkonstruksi lagi perdebatan tentang pendefinisian agama. Menurut saya ini harus mulai kita bicarakan soal agama-agama itu yang didefinisikan sebagai agama oleh negara itu jangan sampai bias kepentingan Samawi. Kedua, yang harus clear antara agama dan kepercayaan ini dibicarakan lagi. Jangan-jangan yang kita sebut kepercayaan itu agama lokal yang kemudian tidak masuk dalam agama yang didefinisikan negara. Akhirnya agama lokal tidak terakomodasi. Nah, memang ini ada politik agama yang kita sebut sebagai religio political tension dalam agama karena proses misionaris, ketegangan karena kuantitas, antara ketakutan jumlah statistik agama yang berkurang, kemudian ketakutan munculnya akomodasi pengurusannya di Kementerian Agama. Jadi kalau demikian Kementerian Agama-agama akhirnya. Karena jumlah agama banyak ya, Kementerian Agama bukan Kementerian Agama-agama bukan Kementerian Agama. Yang kedua, ditjennya juga banyak gitu. Ditjennya kan banyak sekali. Nah, mungkin ada juga persoalan itu, tapi ini menurut saya belum tuntas kita bicarakan sejak 50-an, 60-an, 70-an sampai sekarang. Itu akar mulanya, asal mulanya dari persoalan kolom KTP. Nah, kenapa? Dengan masuknya sekarang, misalnya sekarang dengan undang-undang administrasi baru, bisa saja dikasih kosong atau strip. Masa agamanya strip? Atau dicantumkan agama lokalnya. Tapi kan tetap ada praktik diskriminasi. Oleh karena itu ini perlu konsensus building dari semua elemen bangsa untuk melihat persoalan. Saya kira itu aja. Mohon maaf berkepanjangan nih. Pak Palguna, tiang dupun, dados. Nggih. Jadi Pak Adi Putra memang konsepsi negara dan agama ini sangat menarik untuk kita lihat lebih jauh karena memang
kita mulai dengan belum tuntasnya konsepsi ini dibicarakan bukan hanya antar agama, tetapi di dalam sebuah agama pun menjadi belum tuntas. Misalnya konsepsi teokratik, negara agama, itu kan konsepsi yang muncul di beberapa kalangan Islam ya, mengenai konsep negara agama. Karena bagi sebagian kalangan Muslim itu beragama itu secara kafah, lengkap, dan di dalamnya tidak bisa dipisah-pisah antara mana urusan-urusan yang kaitan dengan agama dengan mana masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan publik begitu. Dan dari konsepsi negara agama itu muncul sebenarnya berbagai konsep gitu. Misalnya walaupun tidak tunggal, konsepsi negara Islam misalnya itu kan banyak sekali dibicarakan dan ternyata tidak ada konsepsi yang tunggal mengenai negara Islam. Model negara Islam di Saudi, negara Islam di Pakistan, dan kita juga pada saat awal juga ada banyak partai di era-era 40-an, 50-an yang mengusung konsep negara Islam. Dan bahkan ada perjuangan secara bersenjata juga mewujudkan Darul Islam kan. Jadi ini di satu agama juga menjadi masalah. Kita di Hindu pun, di Kristen juga ada persoalan bagaimana mendudukkan negara dan agama. Kalau Protestanisme mungkin agak clear, tapi kalau Katolik itu ada konsepsi negara Vatikan yang muncul. Dan ini pun menjadi satu pembicaraan di internal Katolik, bagaimana mereka membahas soal negara dan agama. Nah di Hindu ini juga menjadi fenomena menarik. India memilih untuk negara sekuler dari awal. Dia tidak berupaya untuk mencampuri urusan agama. Jadi ruang itu dipisah. Antara negara dengan agama menjadi sesuatu yang terpisah. Jadi ini kontras dari negara agama adalah negara sekuler. Nah, negara sekuler itu ada berbagai varian juga, kayak Prancis dan Kanada, dan juga model negara sekuler seperti India. Tetapi dalam perjalanannya, konsep negara sekuler ini pun dipertanyakan gitu. Kayak Prancis sekarang kan pertanyaan tentang sekulerisme Prancis itu terjadi. Karena mereka memisahkan secara ketat mana urusan publik dengan urusan agama. Agama nggak bisa dimasukkan ruang publik. Orang pakai tanda-tanda simbol agama nggak boleh di ruang publik bisa. Itu kan artinya ada pertanyaan mengenai sekulerisme Prancis. Nah India pun dengan munculnya Partai Bharatiya Janata, yang sekarang juga Modi itu kan juga dianggap sebagai nasionalisme Hindu yang masuk ke dalam doktrin negara gitu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai secara komparatif, tapi intinya ini harus dibicarakan lagi konsepsi negara dan agama di dalam Hindu. Gimana kita meletakkan konsepsi ini? Termasuk kalau bisa tadi yang sudah sampaikan, piagam campuran tentang Dharma negara dan Dharma agama itu perlu direkol lagi, direaktualisasi dan rekontekstualisasi dengan baru. Supaya jelas ini, gimana sih strategi dan konsep umat Hindu tentang Dharma negara dan Dharma agama. Salah satunya tadi Pak Adi Putro bicara soal Ardhanaraswari, Purusa Pradana, itu salah satu filosofi yang penting. Tetapi itu harus jadi konsensus internal Hindu yang mungkin ada semacam piagam baru tentang Dharma negara lagi. Misalnya kita bicara soal adanya demokrasi, ada HAM, kita bicara hak warga negara, kita bicara relasi antar agama dan di Dharma negara. Nah, bagus juga dibicarakan di Mahasabha ya. Di Mahasabha salah satunya bisa mengangkat soal Dharma negara dan Dharma agama ini secara konteks yang baru. Kemudian Pak Gede Sambo ya. Terima kasih tadi banyak menyampaikan soal meredefinisi agama, dan satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, kita juga jangan terlalu romantik ya terhadap apa yang ada yang dimiliki sebagai bagian dari bangsa. Jadi klaim ini kan jadi justru tidak begitu efektif atau bahkan kontraproduktif ya, bahwa Pancasila itu milik semua agama. Pancasila itu semua
keluhuran nilai ada di dalam Pancasila. Dengan cara seperti itu, tidak ada upaya untuk mereklaim atau memiliki secara eksklusif Pancasila. Kalau ada upaya untuk mereklaim secara eksklusif, itu berbahaya sekali, gitu. Karena nanti akan muncul resistensi dari yang lain, gitu. Misalnya ada satu kelompok, ini milik saya nih Pancasila, gitu. Ya itu Pancasilaku bukan. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, oleh karena itu kita harus mulai mengatakan ini Pancasila itu milik bangsa, digali dari nilai-nilai luhur, apapun agama, kepercayaan yang muncul itu diaktualisasi dalam Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan soal strategi pendidikan agama kita. Waktu dulu The Founding Fathers Indo kita kan sebenarnya melahirkan kanon yang baik, yang luar biasa ya. Soal konsepsi setelah pergulatan panjang tahun 20-an, 30-an tidak berhasil melahirkan kanon agama Bali. Baru sekitar tahun ya boleh katakan 50-60-an itu dihasilkan semacam pijakan yang luar biasa yang dihasilkan oleh intelektual yang merumuskan tentang apa itu agama Hindu Bali saat itu. Yang pertama adalah lahir konsepsi yang kita sebut sebagai 3 kerangka agama Hindu. Kerangka dasar agama Hindu. Menurut saya itu luar biasa, jenius ya. Karena dia bisa menemukan 3 kerangka dasar agama Hindu. Tatwa, susila, upacara. Karena tatuonya sama, susilanya sama, upacaranya bisa beragam-ragam. Itu artinya Hindu bisa memayungi keragaman suku, ekspresi budaya, dan lain-lain karena 3 kerangka agama Hindu. Yang kedua yang juga sangat penting dihasilkan oleh tahun 50-an itu adalah Pancasrada. Itu luar biasa karena meletakkan ini yang disebut Hindu itu apa? Oh, percaya pada Pancasrada. Dan ini ditemukan menurut saya ya, digali tahun 50-an. Dan yang ketiga, yang penting juga bukan hanya Pancasrada, tetapi juga lahir apa yang disebut dengan Trisandya dan Pancasembah ya. Konsepsi Trisandya itu sangat banyak dipengaruhi oleh pergulatan yang terjadi tahun 50-an dan ada yang Pandit Sastri, salah seorang diaspora India yang ada di Bali waktu itu, Pandit Sastri menulis soal ini secara luar biasa mengenai Trisandya karena di situ luar biasa Gayatri Mantra, Narayana, Wiswastawa dan juga Siwastawa dan juga itu dicoba dirangkum dan itu luar biasa rekonstruksinya. Nah yang keempat menurut saya Pancayatnya ketemu beberapa aspek yang digali dari apa yang muncul dalam otopraksis. Nah Pancayatnya ini diterjemahkan. Nah yang berikutnya strategi mereka juga luar biasa yaitu dengan membuat apa yang kita sebut dengan Upadesa. Nah ini yang Upadesa itu kalau mungkin yang generasi kita, saya juga masih membaca Upadesa. Mungkin Pak Pal masih membaca Upadesa juga. Upadesa itu dibuat oleh tim, ada Pranda Madikemenuh, ada Cokodarai Sudarto, dan orang-orang yang lulusan India waktu itu, dan juga ditambah yang sarjana lokal, membuat Upadesa. Dan Upadesa itu bisa dijelaskan secara runtut mengenai aspek-aspek yang menjadi konsensus kanon agama Hindu waktu itu, agama Hindu Bali. Dan Upadesa inilah jadikan basis pembelajaran. Nah ini yang kita perlu sebenarnya mencari strategi-strategi baru. Pertama, intelektualisme itu membangun konsensus mengenai bagaimana nilai yang akan diajarkan, termasuk juga strategi mengajarkan. Termasuk waktu itu mereka melahirkan satu piagam untuk melahirkan satu sekolah tinggi Hindu, IHD atau Sekolah Tinggi Agama Hindu. Itu terjadi tahun 50-an. Nah, kita di tahun 2021 ini harus punya strategi-strategi yang kurang lebih melihat konteks
perjalanan dan dinamika masyarakat yang perlu efektif kita lakukan. Saya kira itu saja, dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua generasi yang hidup di masa ini untuk merumuskan hasil yang tidak kalah dengan generasi tahun 30-an dan tahun 50-an yang hebat-hebat itu. Saya kira itu. Terima kasih.